kita baca berulang. Bapak Ibu, insya Allah di ayat ke-169 ini kita baca berulang-ulang. Ya, 3 kali kita baca, tandain Bu. Beberapa kali kita menemukan ayat yang senada dengan ini. Mari kita baca. As-Saffat ayat 169. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Aku ibadallahi mukhlasin. Kafaru bihi fasawfa ya'lamun. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Walaqad sabaqat kalimatna li ibadina Innahum lahumul mansurun. innahum lahumul munsurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahum ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin. Tawalla anhum hatta hin. Fa'abasirhum fasawfa yubasirun. Wa abasiruhum fasawfa yubasirun. Afabidza bina yasta'jilun. Bina yasta. Fa'idza najala bisahatihim fasa'a sabahul muhtadin. Fa'idha anazala bisaihim fasa'a sabahul Tawalla anhum hatta hin. wa tawalla anhum hatta hin. Abasir fasawfa yubasirun. Absir fasyafa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 34 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan kembali kepada diri kita catatan amal kita nanti di saat dihisab di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan bacaan kita yang salahnya, yang kelirunya tidak dicatat alias didelete alias dihampura Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan-kesalahan kita itu tidak tercatat ya. Artinya
kita memohon kepada Allah agar dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dalam bacaan Al-Quran kita. Baik karena kesalahan akibat kekurangmampuan ilmu atau kekurangmampuan dalam kondisi fisik ataupun karena kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan bagi kita untuk secara sempurna membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah kita lafalkan tadi. Baik Bapak Ibu, membaca ayat suci Al-Quran akan menjadi lebih baik kalau seandainya kita diiringi dengan rasa cinta. Ya, kalau kita ada rasa cinta kepada sesuatu, maka pasti perbuatannya akan baik. Seorang tukang macul, tukang tani, kalau dia cinta, maka dia tidak akan humandear, dia tidak akan ngeresulo, dia tidak akan misu-misu ketika ada yang menyuruh untuk mencangkul. Justru dia akan semangat dan keluar jati dirinya sebagai ahli mencangkul. Itulah kalau cinta sudah muncul. Demikian juga seorang ASN, pegawai negeri, baik dosen ataupun pegawai-pegawai yang lain di instansi kejaksaan dan juga instansi-instansi yang lain, kalau disertai rasa cinta, pasti gawenya bakal kelihatan sedep, serius, penuh dengan spiritualitas, bersemangat, dan akan menghasilkan yang terbaik. Itu semua hanya akan bisa dilakukan kalau ada ridho Allah. Dan ridho Allah tentunya kita mohonkan kepadanya dengan mengikrarkan diri dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepadanya, Rabbi zidni ilma warzuqni. Setelah kita membaca dan memohon diterima bacaan yang baik serta diampuni kesalahan kita dari membaca kita, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang baik dari apa yang sudah kita baca tadi. Jangan sampai kita membaca tapi kita tidak mendapatkan pemahaman. Masya Allah, tabarakallah, di negeri kita ini sangat banyak yang sudah bisa membaca, tetapi boleh dibilang sangat sedikit yang sudah paham. Dan dari yang paham itu sangat sedikit yang berani mengamalkan. Katakanlah kalau satu kata, al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu dari Allah dan jangan kamu ragu-ragu. Itu pun masih banyak yang tidak mampu alias tidak bernyali, ya, tidak bernyali untuk menyatakan kebenaran secara benar. Banyak yang berbohong hanya karena duniawi, hanya karena fulus, anakannya sembako, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berbohong jadi orang miskin, ya, berbohong jadi pengikut, berbohong jadi follower, berbohong jadi pemilih. Nah, hanya untuk mendapatkan hal kecil dari duniawi. Banyak juga yang ingkar janji, ya, berjanji hanya karena malu sama orang, maka dia ingkar dari janjinya. Kalau perlu memasukkan sesuatu sehingga tetap eksis di masyarakat, padahal dia diwarnai dengan kepalsuan. Kemudian berikutnya adalah dia tidak sedikit yang kemudian berkhianat hanya untuk membela sesuatu. Ada pejabat yang karena memang mungkin ada dulurnya seharusnya tidak keterima jadi pegawai, ada yang kemudian diloloskan. Dari pejabat terendah sampai pejabat tertinggi demi anak, demi keluarga, sesuatu yang sebenarnya tidak layak menurut amanah, tapi dia ubah-ubah supaya jadi amanahnya seolah-olah dibungkus dengan pengkhianatan. Semuanya itu akan tercermin dari jiwa, dari dalam diri, dari dalam apa yang dialaminya berikutnya setelah dia melakukan hal itu. Ya, jadi mari kita sama-sama gunakan alat bantu untuk memahami ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dari mulai ayat 149 sampai ayat 183 dari surat Asy-Syaffat. Ya. Kemudian setelah mengamalkan juga banyak yang tidak sampai nikmat amalannya. Ya, jadi membaca ya, tidak diikuti dengan pemahaman.
Pemahaman tidak diikuti dengan pengamalan. Pengamalan tidak diikuti dengan kenikmatan. Karena pengamalan tidak diikuti dengan penikmatan karena dirinya itu tidak disertai rasa cinta ketika ya ketika beramal tidak diikuti rasa cinta. Seorang pegawai tidak diikuti rasa cinta untuk menjalankan tugasnya sehingga dia lalai dalam dalam melaksanakan tugasnya, terjadi wan prestasi, terjadi pengibulan kinerja. Nah, hari duit hayang anger, gaji hayang anger, tetapi kelakuan kulineran wae nyebutnya sok aya Bu pejabat ku kulineran. Aya, tara aya di kantor nguriling we gaweana teh Bu neangan nyuguhan. Ya, aya nu kitu. Bapak Ibu lain nu kitu teh. Astagfirullahaladzim, nya da kurang oke kadang gitu dititah digawe dititah ngaji nama digawe nama nganten nepi ka nikmat. Cirinya orang yang tidak dapat nikmat apa yang disampaikan oleh ustadznya masuk telinga kanan keluar telinga kiri karena gak nikmat ya tubuh karasana karena awaknya disebutkan hei katakan kebenaran meskipun pahit kebae cenah eta mah batur kuring mah ngagoloyor we Bu. Ngagoloyor, what's meaning ngagoloyor bahasa Sunana Bu? Noyod, ya. Noyod. Bahasa Inggrisnya naon Bu? Ya tulurnya maju gitu Bu ya. Turut munding. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu nggak pakai ilmu. Nu penting mah boga, nu penting mah halusnya, boga wus tapi gede hutang kan Bu nya. Saha teh Bu? Ya gitu ya. Baik, jadi pagi hari ini kita mantapkan diri kita di hari Jumat yang penuh berkah ini, baca Al-Quran, kemudian kita coba memahami, kemudian kita amalkan yang sudah kita paham, pahit ataupun manis diamalkan. Kemudian cara mengamalkannya jangan lupa ikuti contoh Rasulullah sampai dengan nikmat. Sampai dengan nikmat, karena Rasul itu termasuk pemimpinnya an'amta alaihim. Ya. Dan dimusuhi oleh maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan lupa Bapak Ibu, ya Rasulullah itu dicintai oleh yang an'amta alaihim dan dimusuhi oleh maghdubi alaihim waladhdallin, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di saat terakhir Rasulullah menjelang wafatnya diturunkan ayat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridho dengan agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan nikmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surat atau ayat penutup al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Bapak Ibu ketika kita baca kemudian kita paham, kemudian kita amalkan, harus sampai nikmat amalan itu. Sholat kita harus sampai nikmat, ngaji kita harus sampai nikmat, termasuk dahar kita juga harus sampai nikmat. Kalau kita minum harus sampai nikmat. Bagaimana cara mengukur kita nikmat atau tidak? Awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diuyup saitik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Makanya leungeun katuhu gelasna nu bersih disimpen deui tong dicekelan terus punya bisi aing kabitaeun. Ya. Kemudian setelah nikmat jangan lupa sampaikan nikmat itu kepada semua manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajak manusia itu ke jalan Allah, ke jalan kenikmatan, ke asyiratal mustaqim. Dan jangan lupa ya, kita harus memahami cara menyampaikannya bil hikmah. Pakai ilmu, pakai tata cara, pakai sopan santun, pakai etika, pakai adab. Ya, wal mau'idotul hasanah. Dan dengan cara-cara, dengan contoh-contoh, dengan teladan-teladan yang baik. Ulah nitah we baturnya ari manehna teu. Hati-hati Bapak Ibu nih yang ada yang jadi guru ya, biasanya mah gampang pisan nitah Bu. Kabudak mani. Nah, kan gitu ya. Terus apa lagi Bu? Olahraga. Ari manehna ngayak ya, we bunya. Naudzubillah. Ya.
Katanya salah satu penyakitnya guru Ustaz itu gampang nitah tapi hese ngalaksanakeun. Padahal eta teh kamurkaan Allah, kaburamat dan indallah, kamurkaan Allah kajelema anu kumaha, anu ngomong, anu marentah, anu ngajak, anu nitah tapi manehna teu ngalaksanakeun. Kira-kira Bapak Ibu sok tutah-titah tanah. Mari kita buktikan. Nini aki-aki lamun nitah ka anak incuna gampang pisan. Ya. Kudu kieu ari manehna teu walakaya. Naudzubillah. Jangan begitu. Dari itu yuk kita belajar sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentunya sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Kalau ibu teh dari S1, atuh ngaguna S1. Anu encan mah nu kakara SMP ge can tamat tong ngaku-ngaku ke bakal dipermasalahkeun. Ya punya kan di negeri orang ayeuna keur sumbu ngaku tamat SMA, ngaku tamat S1. Sing horeng ulin wae di negeri deungeun. Ibunya aya gitu, Bu. Karena kubatur mah teu nyahoeun ieu nya. Naudzubillah, harus dipertanggungjawabkan. Dan lucunya urang teh rakyat resep dibobodo, punya dibohongan, kudu membuat janji-janji palsu dan kudu sok khianat dari amanat. Naudzubillah. Ayeuna teh lagi musim Bu yang seperti itu. Di mana-mana, di berbagai level. Kalau perlu jatuhkan orang lain, fitnah orang lain supaya manehna tetap eksis. Kalau perlu kerahkan tim jongos-jongosnya, akhirnya tim suksesnya untuk mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya. Itulah godaan dunia. Apa yang terjadi dari yang sudah kita baca dari ayat 149 sampai 182 surat Asy-Syaffat, yuk kita nikmati dari saum tahdir Al-Quran, Al-Ikhlas, Suka Miskin, Al-Bandung, dalam keadaan segar bugar sehat walafiat, kota Bandung sedang dalam keadaan tiris, ya, karena semalaman diguyur hujan dan pagi hari ini semuanya dalam keadaan disibut, ya. Kemudian di luar sana lewat jalur internet hadir dari Sumedang, dari Saum Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Ibu Geis Yuliati bersama keluarga, dari Saum Tahfidz Al-Quran di Parung Gadung Sukaraja Tasikmalaya, Ibu Yulianingsi bersama keluarga, dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dari Cipamplan Kota Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Bojong Soang Kota Bandung, Saung Kafin di Bojong Soang, Karhimban Fikri bersama keluarga, dari Cirebon Kanoman hadir dari Saung Kafin Cirebon Kanoman, Ibu Irin Apriani bersama keluarga, dari Tasikmalaya Dewi Budah Tasikmalaya hadir Neng Ina Herlina, alhamdulillah bersama keluarga. Dari mana ini, dari Bandung atau dari mana ini, Kang Hidayat bersama keluarga. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Sukaraja Tasikmalaya. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah. Yang bersama orang tuanya, ibu bapak masih ada, berbaktilah kepada mereka karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan menjadikan diri kita ini menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca mulai ayat ke-149 dari tafsir Ibnu Katsir. Tanyakanlah hai Muhammad. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah, yang disebut orang jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa Sunda nama belegu, ya. Jadi kalau nanya apa itu jahiliyah, jahiliyah itu belegu, ya. Dahar, beuki, modal, minang, non ulin, resep, tapi dengarti kaler jeung kidul. Tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kira-kira Ibu tahu nggak antara Tuhan dengan makhluk? Bedanya apa? Allah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Kenapa mereka orang kafir jahiliyah itu waktu itu, kafirin Quraisy itu, mereka menyembah yang diciptakan sendiri. Patungnya itu diciptakan sendiri dari berbagai jenis, tapi mereka sembah.
Ada yang diciptakan dari roti sampai mereka lamun keur lapar dipotong leungeunna dihakan gitu makanya punya sanes tuang Bu aya ka urang kafir mah dihakan kalau perlu dilebok punya terus Bu cenah naon atuh Bu di ulah kita itu Ibu juga lebok naon tamu eta mah ulah teh sopan ibunya. Baik Bu, ini pertanyaan yang harus ditanyakan kepada mereka, perintah Allah. Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Seiring ini dengan kebiasaan orang kafirin Quraisy jahiliyah, si belegug-belegug yang ada di Mekah waktu itu, mereka itu kalau punya anak perempuan, maka si anak itu langsung dibunuh. Dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Ini bedanya dengan kaum Fir'aun. Fir'aun itu yang disuruh dibunuh anak bayi laki-laki. Karena apa? Takut Fir'aun digulingkan karena mimpinya akan digulingkan kelak oleh Bani Israel yang lahir di hari itu, yaitu yang laki-laki. Nah, sementara umat yang ada di kaum belenggu jahiliyah Quraisy waktu itu, ya, di Mekah, mereka itu menganggap bahwa anak perempuan itu adalah anak Allah. Sehingga kalau mati, kembalikan kepada Allah. Mereka tahu Allah, tahu, tapi tidak menyembah Allah. Jadi mereka itu tahu, gitu ya. Jangan sampai beranggapan tidak tahu. Mereka tahu. Atau apakah kami menciptakan para malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Jadi mereka itu beranggapan kalau ada anak lahir dari seorang istrinya, dari seorang ibu, kalau perempuan itu disebutnya anak Allah atau itu adalah ikat. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak. Jadi ada juga yang berbohong. Bohong sebut kenapa? Karena tidak menyaksikan dan bukan itu dasarnya, tapi menganggap Allah itu punya anak. Na'udzubillah. Ya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi kalau ada orang yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah atau ada Allah yang beranak, ya, maka itu adalah kebohongan. Kebohongan artinya tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Lam yalid walam yulad. Nah, kan gitu. Walam yaqullahu kufuwan. Orang yang ikhlas, yang qul huwallahu ahad, itu mual bohong, Bu. Loh, tapi Bapak Ibu sok bohong, berarti pada saat bohong, dia itu tidak percaya bahwa Allah Maha Ahad, Maha melihat. Jadi tamsok loba bohongnya punya, eureun lah ti ayeuna bohong teh punya. Komo mula menuju pejabat ngabohongan rakyat, eureun ya. Pemborong ngabohongan rakyat puguh-puguh semen teh udah 1,3 bandinganana terus dijieun 1,9 keun bae cenah padahal itu teh dilihat oleh Allah. Nah, yang seperti itu disebut kebohongan. Kebohongan dalam bahasa istilah sekarang disebutnya salah satu dari bentuk korupsi. Tukang bohong adalah koruptor. Itu punya ibu asal bohong, bohongin suami, itu telada Pak. Soalnya lamun mere sebelah. Tadi tak apal salah tuh ngomong ke tukang sebelah. Dicapean nama hiji, ieu mah tilu, tapi teu naon lah. Da caroge abdi mah moal terangeun. Kan gitu punya. Pas disangakeun ka carogena teh, ibu pakai pedes enggak? Enggak. Kamu bisa pakai kakara mana nantinya punten Bapak cenah tadi teh poho. Poho teu bisa, bohong manger, bohong. Ibu ya. Masuk itu Bu, saya ngambil contoh-contohnya yang kecil-kecil aja. Karena kebohongan yang besar sekarang lagi dibongkar di negeri kita. Banyak sekali, triliunan duit ya, akibat dari kebohongan-kebohongan. Termasuk anu nyaleknya, face-nya, grup dan sebagainya, itu banyak yang berbuat bohong. Yang dulu janji, bukti. Nah, gitu Bu ya. Nah, ya tahulah baheula insyaallah ayeuna mah teu pati beda ya. Apakah dia memilih atau mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan
maka apakah kamu tidak memikirkan? Ini adalah teguran kepada mereka. Apakah kamu tidak memikirkan? Malikir ente arisia. Situ cek Bapak Aing maksudnya. Ya, jadi bahasa Al-Quran itu, apakah kamu tidak berpikir? Kan begitu ya. Apalah ta'qilun. Ulah bangga lamun ku suaminya disebut apalah ta'qilun. Oh, alhamdulillah. Oh, ada ngerti ya tentunya. Ini juga sama ketika Al-Quran menyebutkan disebutkan di dalam ayat ini, apakah kamu tidak berpikir, maka jangan sampai kita merasa bangga. Disebut juga apakah apalah tazakkarun. Nah, di ayat ke 155 ya, 155, apakah kamu tidak memikirkan tazakkur? Nah, tidak memikirkan. Nah, mana teh eling kira-kira gitu. Nah, mana teh dungu bahasa orang. Apakah kamu gilo kan gitu ya. Tapi orang mah kalau disebut gitu Bu ya. Nah, udah ngerti. Untungnya jadi cermat ngerti teh diledek oge kalem. Ngerti dibohongan ke cicing we Bu jadi rakyat punya. Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi ditantang, mana dasarmu gitu kira-kira Bu ya, kalau bahasa kitanya. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Ini yang tadi kita baca berulang-ulang, Bu. Ya, illa ibadallahil mukhlasin. Ya, jadi kecuali hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dibersihkan dari dosa berarti dibuat jadi bersih, disucikan dari dosa. Adakah manusia yang dibersihkan dari dosa? Ada. Siapa? Ya Allah, mudah-mudahan saya. Harusnya gitu, Bu. Kenapa? Kita ini banyak dosa, tapi kita ingin terbebas dari dosa. Nah, di sini disebutkan illa ibadallahil mukhlasin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mensekutukan Allah, tidak termasuk yang menganggap Allah punya istri, tidak menganggap Allah punya anak, tidak menganggap bahwa malaikat itu anak Allah, tidak menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Kan gitu ya. Itulah pikiran-pikiran jahat. Kalau disebut kotor mana biasa jahat ya, adalah menganggap Allah punya pesaing ya, sehingga kita lebih percaya kepada selain Allah. Na'udzubillah. Yuk kita lanjut ke ayat 161. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala, tidak ada seorang pun di antara kami, para malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersop-sop atau berbaris-baris dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Di Bapak Ibu, di sini diterangkan tentang bagaimana hebatnya Al-Quran memperbaiki keadaan dan kondisi manusia dan pemahamannya dan keyakinannya pada saat itu. Kemudian dia ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, yang percaya meskipun dulunya banyak dosa, kemudian beriman kepada Allah dan kepada kitab suci Al-Quran dan menjadi peluk agama Islam, mengikuti contoh kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun dulunya belepotan dosa, banyak dosa langsung dibersihkan. Siapa contoh di sini yang sering disebut? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu jeger Arab.
Nah, jeger Mekah. Dua orang jeger Mekah waktu itu, Bu. Satu Umar bin Khattab, satunya Abu Jahal. Nah, yang Umar bin Khattab begitu mendengar surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, maka pada saat itu beliau kemudian masuk Islam menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya, dihentikan semua kejahatannya, kezalimannya, dan beliau benar-benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan terkenal sangat istiqomah sampai-sampai iblis pun ya, kalau Umar lewat iblis minggir saking istiqomahnya Sayyidina Umar. Beliau termasuk yang mukhlasin ya, yang suci. Padahal sebelumnya Sayyidina Umar itu telah pernah membunuh anaknya sendiri perempuan, hidup-hidup dikubur, direbut dari pangkuan istrinya, baru lahir masih berem, diambil kemudian dibawa dikubur. Waktu itu dia tidak merasa dosa, dan setelahnya masuk Islam dia kemudian menangisi ya apa yang sudah dia lakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Ibu kantos bubur budak tara. Ente ari ibu man ini aki di dia tarang bubur budak kan mineng ngabohongan budak. Paling siar tong kadinya aya juri. Padahal si nini aki lagi teu nyahoan nu mana juri. Supaya naon? Supaya anak incuna nurut. Belagu kita teh nini aki-aki model begitu teh. Tong kadi tuh sieun. Awas kadinya ulah kadinya aya polisi. Nah, ada polisi mah teu galak, bager nya. Terus gitu Bu. Di dia aya leuwih kurang ajar. Tong kadinya aya Pak Haji galak. Itu Pak Haji difitnah gitu punya. Kira-kira tara lomba punya tong ka masjid. Sok dicarekan Pak Haji. Memang sok nyarekan. Nah, untuk bila gitu Bu ya. Ngarancang lah taruh batunya memang parae terangkan milu disolatkan. Baik, lanjutkan ke ayat 171. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Ya, jadi Allah kepada para nabi dan rasul menjanjikan sesuatu dan pasti ditepati. Jadi janji Allah pasti ditepati. Beda janji Bapak Ibu jeung nini jeung kuring. Minang janji tapi sok minang mulai alias ingkar janji. Nah ini kerusum Bu, jelema ingkar janjinya, memoles diri, agul ku payung butut. Agul ku payung butut Bu. Hade pake benang nginjem, adean ku kuda berem. Atasannya dia puji-puji, bosnya dipuji-puji, harunnya dipuji-puji, padahal meraneh teh can pugunya. Aya oge nu hade pake menang nginjem, sagala dipake, boga itu, boga ieu, bro dijuru bro dipantau, padahal menang malingnya. Kan ayeuna aya istrina oge malah ceurik datang ke polisi ngalaporkeun, ke pengadilan ngalaporkeun, da eta mah sanes kaing korupsi tas abdi, meneng meser abdi, teu bisa cek tentara, cek polisi, cek jaksa. Pokoknya semua barang yang namanya hasil korupsi disita. Akhirnya sekarang apa yang terjadi Bu? Dicabut pengaduannya. Mana serius? Di mana penting abdi tadi penjara kan larangan deui lalaki manusia dia gampang. Gitu Bu. Aya gitu. Aya deui ayeuna keur usum Bu, jalma pamajikan geus teresep ka salaki, padahal beungheur difitnah, diasupkeun ka penjara. Aya oge dipotong burungnya, Bu, oleh istrinya. Burung ketilang, mati gitu nya. Aya oge nu sampai di alhamdulillah. Kenapa? Karena ingin terlihat baik, ada keinginan besar yang dia ingini, tetapi ada penghalang, maka dia menghalalkan cara. Nah, di dalam petuah-petuah dari ayat-ayat ini disebutkan manusia-manusia begitu akan selalu ada dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Gak mungkin gak ada. Ya. Tapi jangan lupa, yang menegakkan keadilan juga akan selalu ada. Tetapi cuma sedikit. Jadi lu jahat, jeung nu negakkan keadilan, lebih sedikit yang menegakkan keadilan. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak percaya silakan lihat. Penjara Sukamiskin sekarang sedang diperlebar. Kenapa? Nu jahat beuki loba, rek di kadangan, Nusa Kambangan, rek di alusan, diisian kepada penjahat. Gila. Ibu balik ke mana Bu?
kita tetap disuka miskin, tapi bukan di penjara. Kita mah disaung tahfidz Al-Quran. Insya Allah. Yuk, ayat 171. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu, maka apakah mereka meminta supaya siksa kami dipersegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu, dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika, dan lihatlah maka mereka akan melihat. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasulullah sudah menyampaikan dakwahnya, kemudian orang kafirin Quraisy jahiliyah belenggu Mekah waktu itu tidak mengikuti juga, maka oleh Allah diperintahkan tinggalkan mereka. Maka Rasulullah berhijrah. Bukan takut, tapi dalam rangka mengikuti perintah Allah. Suatu saat mereka akan tunduk patuh dan mereka akan masuk Islam, semuanya penduduk Mekah. Dan sejak saat itu kepada ke negeri yang namanya Mekah, ke kota Mekah dibatasi oleh Rasulullah. Tidak boleh ada orang kafir masuk sampai dengan kiamat nanti. Ya. Begitu ada yang masuk ke situ, pasti mereka akan tidak waras, akan tidak wajar, akan mendapatkan azab. Tidak hanya kota Mekah, termasuk juga kota Madinah. Makanya dua-dua tanah ini disebut tanah haram. Bahasa kita sekarang disebutnya dua tanah suci. Nah, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Orang-orang